Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang wanita yang memiliki pesugihan menyusui pria kaya. Namun sebelum lanjut, tuliskan kalimat sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Berawal pada tahun 2017, sebuah desa nelayan bernama Tanjung Keong mendadak ramai membicarakan seorang wanita asing yang tinggal di pinggir dermaga. Namanya Raras Dewi. Berusia sekitar 30 tahun, berkulit kuning langsat, tubuh semampai, dan senyumnya sangat manis. Tapi ada yang aneh, setiap lelaki yang dekat dengannya pasti mati dalam waktu seminggu. Mas Topan kemarin meninggal habis dari rumahnya Mbak Raras. Iya, seminggu lalu juga Pak Darto. Katanya sempat dikasih susu spesial di rumah itu. Tak ada yang tahu asal-usul Raras. Tapi ia mendadak kaya raya. Rumahnya mewah, penuh perhiasan, dan kendaraan mahal. Yang lebih mengerikan, kabarnya Raras tidak pernah menjual tubuhnya. Ia hanya menawarkan sesuatu yang jauh lebih ganjil. Menyusui laki-laki dewasa sebagai bentuk pemujaan. Cerita sesungguhnya dimulai 4 tahun sebelumnya. Raras dulunya tinggal di Bangkalan sebagai penjual jamu keliling. Ia miskin, dijauhi keluarga karena pernah hamil di luar nikah dan bayinya meninggal saat lahir. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah tubuhnya dan tekadnya. Suatu malam, dalam keadaan putus asa, Raras bertemu seorang kakek tua berjubah merah di pinggir pantai Rongkang. Lelaki itu bukan orang biasa. Dari bibirnya keluar asap. Matanya menyala dan suaranya seperti dari dasar laut. Kalau kau ingin disembah, jadikan tubuhmu jalan bagi para lelaki, tapi bukan untuk nafsu, melainkan untuk pengabdian. Kakek itu memberinya susuk yang ditanam tepat di bawah dadanya. Sejak malam itu, Raras merasakan sesuatu berubah. Buah dadanya terasa panas, dan setiap malam Jumat Kliwon, dia mendengar suara tangisan bayi dari dalam tubuhnya. Mulailah Raras berpindah ke desa Tanjung Keong. Di sana ia membuka praktik spiritual tersembunyi. Ia tidak menjual tubuh. Ia hanya melayani lelaki kaya yang datang kepadanya dengan syarat. Kau hanya perlu menyusu padaku selama 3 malam. Maka harta akan mengalir padamu. Tapi jangan pernah menatap mataku. Dan jangan sekali-kali bertanya siapa yang menyusuimu selain kau. Pria-pria kaya dari kota pun berdatangan. Mobil mewah parkir di depan rumah panggung Raras tiap malam Jumat. Dan benar, setelah 3 malam, lelaki itu selalu menang tender. Usahanya maju pesat, dan uang mengalir deras. Tapi seminggu kemudian, satu persatu mati. Ada yang tercebur ke sumur, ada yang meledak di mobil, dan ada pula yang meninggal tanpa sebab dengan tubuh kering seperti dijemur seminggu. Warga yang resah akhirnya memanggil Kiai Jalal, seorang dukun sepuh dari Pamekasan. Kiai itu diam-diam mengintai rumah Raras dan melihat ritual menyusui itu. Tapi bukan hanya Raras di sana. Dalam pantulan cermin di dinding belakangnya, terlihat ada 3 sosok bayangan hitam berwujud anak-anak kecil, juga menyusu bersamaan dari tubuh Raras. Astagfirullah, bukan hanya lelaki, tapi jin-jin lapar ikut menetek padanya. Dada Raras bukan lagi tempat pemberi kehidupan, tapi wadah pemujaan setan berbentuk bayi kelaparan. Suatu malam, petir menyambar rumah Raras. Tapi anehnya, tidak ada bekas api. Rumah itu tetap berdiri. Hanya saja, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Raras menghilang. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, warga mengaku melihat lampu rumah itu menyala, dan dari dalamnya terdengar, "Ayo, nak, waktunya menyusu." Terima kasih sudah menonton hingga selesai.